Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap doa-doa kami melalui program doa pagi maupun doa malam boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati, mengurapi setiap doa-doa kami semuanya Tuhan. Sehingga hadirat Tuhan boleh ada di tengah-tengah doa kami. Sehingga doa kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sehingga Engkau memberikan jawaban kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk mereka, teman-teman kami, saudara kami, para gembala, pekerja pelayan Tuhan, jemaat dimanapun juga berada. Bahkan yang hadir, yang menonton, yang mendengar saat ini. Kiranya mereka dilepaskan dari segala kesulitan. Kiranya Tuhan memakai dan melindungi mereka dari si jahat. Supaya kuasa Tuhan menyertai dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Karena kami tidak lepas dari kesalahan. Biar setiap hari kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Tuhan, biar setiap kami boleh dipulihkan. Ketika kami mengalami tekanan, persoalan, masalah, kami tersingkirkan, kami ditipu, kami rugi, ataupun kami mengalami kebangkrutan, dikejar-kejar hutang, ataupun sakit penyakit. Tuhan, kiranya Engkau menghibur kepada kami, Engkau memulihkan kepada setiap kami. Bahkan Tuhan, Engkau memberi kekuatan, hikmat jalan keluar, dan memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kuat kuasa Tuhan menyertai. Setiap kami boleh mendengar firman ini, dan iman kami boleh tumbuh, dan kami boleh meraih janji kemenangan firman kuasa Tuhan, sehingga hidup kami dirubah menjadi orang yang beriman, yang mengandalkan, yang mengasihi, dan yang percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Bilangan pasal 21, yaitu ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Saya bacakan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memakut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpakut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipanggut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Jadi di sini kita melihat pelajaran yang luar biasa. Di dalam perjalanan bangsa Israel menuju ke Kanaan, di mana mereka telah keluar dari Mesir. Tuhan telah memimpin mereka melewati laut yang terbelah menjadi dua. Tuhan telah mengirim mereka yang namanya mana. Tetapi perjalanan di padang gurun, mereka selalu bersungut-sungut. Sehingga boleh dikatakan sama dengan berkeluh kesah. Sehingga perjalanan itu bukan memakan waktu 10 hari atau seminggu, tapi melainkan menjadi 40 tahun. Di tengah-tengah padang gurun, Tuhan masih memberikan tiang awan dan tiang api. Dan juga Musa diberikan hikmat untuk membangun yang namanya kemah suci, atau saudara boleh melihat itu seperti tabernakel. Tetapi bangsa ini tidak bisa tahan ujian itu. Mereka mulai mengata-ngatai, mereka mulai marah dan melawan Tuhan dan melawan Musa. Sambil berkata, "Mengapa kamu bawa
kami keluar dan seperti ini sekarang. Kehausan mungkin, kekurangan ini berjalan. Tetapi saudara, saat itu maka Tuhan marah kepada bangsa ini. Pada bangsa ini dahulunya diperbudak, dicemeti, dipukul, banyak mati, dianiaya. Tetapi sekarang dilepaskan, mereka itu tidak mendapatkan sesuatu yang Tuhan berikan. Justru mereka berpaling melihat kepada Mesir kembali. Padahal mereka ini dimerdekakan, berjalan menuju kepada Kanaan. Akhirnya Tuhan mengutus ular-ular tedung, dan itulah wabah juga. Ular tedung sekali ngigit 1, 2, 3 jam, mungkin 1 hari dia akan mati. Karena berbisa dan bisanya cukup mematikan. Kemudian banyak matilah bangsa itu. Dan mereka datang kepada Musa dan berkata, berdoalah bagi kami. Berdoalah kepada Tuhan juga, supaya kami boleh diampuni dan boleh disembuhkan. Apa yang terjadi? Musa berdoa. Maka yang terjadi, Tuhan suruh Musa membuat ular tembaga, ya, untuk dipasang di tiang. Siapa yang melihat, dia akan hidup. Itulah saudara, kalau kita melihat wabah yang kita hadapi seperti saat ini, itu tidak membuat kita mati dalam 1 hari. Karena tidak berbisa. Wabah ini kita bisa tahan kalau kita tidur cukup, makan cukup, minum cukup, tidak stres, dan kita juga harus jaga dan jangan terlambat. Dan ini pun kalau yang kena dengan pandemi ini cuma 3% sampai 4% yang meninggal. Namun jangan pernah main-main. Kita bisa mencegahnya bukan hanya vaksin, dengan jarak, dengan dan sebagainya. Kita sedang dididik. Untuk sekarang kita melihat, saudara, yaitu tentang rencana ke depan Tuhan. Jangan melihat wabahnya terus, tetapi kita melihat ular tembaga. Artinya di sini ada bencana, ada pertolongan, ada masalah, ada jalan keluar, ada kehilangan, ada kita menemukannya. Sehingga sekarang mental kita jangan bersungut-sungut, jangan merasa hilang terus kita menangisi, tetapi kita harus menyiapkan diri ketika ini dipulihkan. Maka apa yang harus kita kerjakan? Kita punya start dulu. Ketika saudara yang sakit hari ini, coba pandang Yesus. Jangan cuma pandang masalah dan kita berkeluh kesah. Pandang Yesus. Saudara boleh memuji Tuhan, saudara berdoa, bangunkanlah imanmu, semangatmu. Karena firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringan tulang. Walaupun kita makan obat apa saja, kalau kita semangat kita nggak ada, kita nggak suka cita sedih, bahkan kita stres depresi, obat bagus pun akan saudara tidak terlalu banyak berfungsi. Namun kalau hati kita berubah, juga dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Dia gunung batuku, kota bentengku, tempat perlindungan, aku tidak goyah, tenang. Dan disitulah kekuatan obat pun akan berjalan jauh lebih bagus juga. Karena tubuh juga bekerja sama. Tuhan sangat memperhatikan kita. Suatu hari ketika satu malam Tuhan berbicara kepada saya, menyebut nama saya. Ini yang ketiga kalinya. Dia menyebut nama saya dan berkata, apa yang dia katakan saudara? Bahwa saya akan kena yang namanya katarak. Katarak. Saya mendengar cuma itu aja. Frankie, kamu akan kena katarak. Saat itu saya bangun, saya mulai mengatur cara supaya tidak kena katarak. Saya mengatur mata saya dan semua. Saya teringat bahwa Tuhan mengatakan bahwa hamba Tuhan adalah biji mata Tuhan. Tetapi yang saya lihat ini 3 kali Tuhan dalam periode yang berbeda. Yaitu pertama bicara, saya akan kena keropos tulang, saya diperingatkan lebih awal. Sehingga saya tidak kena. Diperingatkan kedua, saya akan kena sakit gula. Saya diperingatkan, saya jaga makanan, saya tidak kena. Dan yang ketiga, Tuhan beri kepada saya. Apa yang dikatakan? Bahwa saya akan kena katarak. Saya jaga. Disinilah, jangan pernah takut. Tuhan memelihara kita. Bahkan kalau kita memandang Tuhan, yang seperti bangsa Israel, dan kita berdoa, jangan lagi mengata-ngatai kepada pemimpin kita, jangan lagi mengata-ngatai kepada Tuhan, berkeluh kesah. Ucap syukur. Tetap berdoa, maka tubuh menjadi pulih dengan hati yang gembira. Sampai jumpa. Saudara, mari kita tunduk kepala kita berdoa dulu.
Bapa kami yang ada dalam surga, kami berdoa untuk setiap saudara kami, teman kami sekarang yang terikat oleh masalah, penyakit, persoalan, tantangan yang begitu berat. Mereka mengalami kerugian, ditipu orang, disingkirkan, turun jabatan, kehilangan pekerjaan, kehilangan Tuhan mata pencarian, keluarga yang mungkin mengalami kesulitan, kesehatan, anak, istri, dan sebagainya. Hari ini kami percaya Tuhan, kami mengandalkan, menatap Tuhan, kami melihat salib Tuhan. Kami akan belajar mengucap syukur. Kami tidak menyalah-nyalakan. Kami akan melihat masa depan, bukan persoalan saat ini yang kami hadapi, tapi kami akan melihat masa depan. Sehingga ketika Tuhan Kau memulihkan, kami sudah start lebih awal, sehingga kami mampu, karena segala sesuatu ada masanya. Tuhan memberkati setiap kami yang sakit, yang punya masalah persoalan. Bagi engkau saat ini, yang punya masalah persoalan, tantangan begitu menyesakan, susah, tidak punya pengharapan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Ketika engkau punya penyakit dimanapun juga, dekapkan tanganmu di bagian yang sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau yang memperhatikan setiap umatmu. Demi nama Yesus, ketika Musa berdoa Tuhan, ketika hambamu berdoa, maka Tuhan Engkau akan menurunkan berkat-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu, mujizat-Mu dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bangun imanmu dalam nama Yesus, mengucap syukur dan tetap semangat. Haleluya. Jadilah pulih, jadi sembuh, diberkati dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatanmu. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom, puji Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di doa-doa selanjutnya. Ingat, kalau saudara membutuhkan doa atau konseling, bisa hubungin nomor-nomor yang tertera. Sampai jumpa. God bless.